Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Aba Fatimah. Assalamualaikum. Ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum. Ya Jaddal Husain. Assalamualaikum. يا سيدة فاطمة بنت رسول الله السلام عليك يا أم حسن السلام عليك يا أم حسين السلام عليك يا أم زينب السلام عليك يا أم فاطمة السلام عليك يا سيدة خديجة بنت خويلد السلام عليك يا أم رسول الله السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهاب السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا زينب السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والفاضل بما سبق نزل الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Kepada yang terhormat para habaib, para ulama, tokoh masyarakat, wal hadirin wal hadirat, sahibul majlis, terutama Habib Yusuf bin Alawi Ba'bud, saya terima kasih diundang hadir di Maulud walaupun terlambat. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, ya. Selalu orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa hadir di dalam perbuatan yang baik, di mana saja. Perbuatan baik, apa itu dengan pengajian atau menyampaikan dengan SMS kepada orang bilang si fulan meninggal dunia, akan dikubur jam sekian, dikubur pada hari ini, disembayangkan di masjid ini, di kampung ini. Itu juga pekerjaan yang mulia, pekerjaan baik, ya. Sepertinya tidak dirasa, padahal itu amal yang besar sekali, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, termasuk kita SMS kepada orang, memfitnah orang, membicarakan orang, juga dosanya besar, dan itu juga bukan pekerjaan yang baik. Alhamdulillah, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ilmihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Al-faslu tsani fil hassi ala mujalasati al-awliya'i wa suhbati as-salihin. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah ayyu julasaina khair? Qala man dzakkarakum billahi ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquh wa dzakkarakum bil akhirati ilmuh. Ini bab fasal dari guru saya Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Ini guru saya yang mengarang kitab. Saya belajar dengan beliau belum berjenggot, belum dikenal orang. Saya sudah belajar sama beliau. Pada waktu itu saya umur 11 tahun.
Bayda di Yaman. Negeri yang dingin, tidak punya lampu, tidak ada cahaya, 24 jam tidak ada keluar matahari. Ya, orangnya sabar, tawadhu. Saya ikut sama dia di dalam dia mujahadah dan khalwat, menjadi khaddamnya, dan beliau sekarang tinggal di Madinah. Tawalla maqam kabir. Bahkan sahib kitab ini Al-Habib Zain juga diberi gelar oleh ulama sedunia Syafi'i Shaghir, artinya Syafi'i yang kecil. Syafi'i yang besar Imam Syafi'i. Nah, ini Habib Zain Syafi'i yang kecil, dari alimnya dia. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari segala fitnah. Coba ulang lagi pelan-pelan baca. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أي جلسائنا خير قال من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة علمه. Nah, orang bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa pekerjaan yang baik? Majelis yang baik adalah kita boleh berteman dengan orang, tapi kalau orang itu tidak pernah menyebut nama Allah satu hari, jangan kita berteman. Kita banyak kenal sama ulama, banyak ulama, tapi akhlaknya fasik. Gak perlu kita duduk sama ulama yang fasik. Ya. Maka itu Rasul di sini menyatakan, rawi an Ibn Abbas, bahwa orang yang baik adalah yang mengingatkan kita di majelis-majelis yang baik tentang kebesarannya Allah, mengenalkan kita dengan Allah. Ya, orang boleh bilang semua dia umat Muhammad, silakan. Orang boleh bilang dia orang Islam, silakan. Tapi yang dapat dinilai adalah prakteknya, perbuatannya. Ya, orang boleh bilang dia alim, orang boleh bilang dia soleh, haknya masing-masing menilai. Tapi nanti pada suatu ketika kita akan lihat di celah itu bahwa dia bukan alim, bukan soleh, ya, bisa dilihat. Ya, kapan kita lihat? Kalau kita duduk sama dia, dia tidak pernah mengingatkan kita dengan Allah. Itu tanda orang yang benar. Atau dia habib, biar dia habib. Kalau dia tidak ingatkan kita pada detik itu dengan Allah, tinggalkan. Yang kedua adalah orang yang menyampaikan ilmu dengan mantik, dengan bahasa yang bagus, fazadallah, dan Allah memberikan tambahan dalam ilmu itu, yaitu dunia. Ya. Yang ketiga, dan suka menyampaikan dan mengingatkan tentang akhirat. Kalau kita ketemu ulama seperti ini, berteman. Saya banyak di Jakarta, sekarang kan tinggal di Jakarta. Kan Jakarta tuh kota habaib, banyak majelis ilmu, banyak majelis. Saya tidak pernah hadir. Saya kenapa nggak mau hadir? Karena kecil saya duduk sama orang-orang besar. Kalau saya mesti pulang lagi ke bawah, saya pergi. Ini orang-orang yang ada itu nggak pernah ketemu yang saya ketemu. Alangkah ruginya kalau saya suruh bergabung dengan mereka. Rugi sekali. Perhatiin, saya nggak pernah hadir di majelis orang. Saya ketemu A'imah minal Alawin, duduk menjadi khaddam, cucikan tangannya, angkat piringnya, minta diludahi, minta didoakan. Duduk saja di majelisnya Habib Ali Kuitang setiap hari Minggu. Ibu saya jam 4 subuh sudah sediain makanan untuk saya pergi jalan ke sana. Apa artinya saya satu anak kecil hanya disuruh lihat wajahnya Habib Ali di atas mimbar. Habib Ali keluar dari kamar,
ke majelisnya jam 9, setengah 10 tutup majelis, jam 10 tutup. Tapi kita lihat Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dengan wajahnya yang bagus, bersih, badannya penuh dengan bau garu, kata-katanya lembut, mengajak orang kebaikan, tidak mengharap bantuan dari manusia, mengharap bantuan dari Allah, mengingatkan manusia ke akhirat, mendoakan orang agar selamat, mendoakan orang agar terlindung dari segala yang tidak baik. Kita cuma lihat wajahnya. Kalau dapat cium tangan, kita umur kita dapat cium tangan. Kalau pagi Habib Ali habis sembahyang subuh diajak naik becak sama Habib Muhammad keliling dari Kuitang, Kalipasir, Cikini, Raden Saleh, Jalan Keramat Raya, balik lagi masuk ke dalam Kuitang. Selesai. Itu saya tunggu di depan Masjid Raden Saleh. Mesti dia lewat jam 5:30. Saya tunggu di jembatan. Nanti dia lewat sama Muhammad anaknya. Saya Uber. Sambil itu Habib Muhammad bilang sama tukang beca, pelan-pelan, ini anak mau cium tangan. Nah, Habib Ali sudah tidak melihat matanya. Siapa ini? Abu Bakar, Pak. Abu Bakar, sini. Kasih 2 ruang. Diam kan? Suruh duduk sama alangkah rugi. Sudah ketemu nih berlian. Orang kalau biasa dapat duit gede, udah nggak mau lagi cari duit kecil. Biasa terima duit komisi 1M. Ini ada orang mau kasih 100 juta, malas kita suruh pembantu kita aja pergi ambil. Coba tanya Haji Nurdin tuh, yang udah besar. Dulu waktu dia kecil 1 juta dia perhitungin. Sekarang dia udah besar, dia nggak hitung lagi. Dia hitung di atas miliar. Itu aja dia tuh. Ini satu contoh kita punya saudara Bang, kalau ada majelis yang mengingatkan kita atau teman mengingatkan kita kepada Allah, ya, kita berteman. Mengingatkan kita pada perbuatan yang baik, kita berteman. Qala Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid nafa'allahu bihi, al-khairu wa syarru madriyun fil insan. Nah, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid menyatakan kebaikan dan keburukan selalu berjalan di darah manusia. Tinggal kitanya mau faham atau tidak, mau mengakui atau tidak. Kalau kita tidak benar, kita akui tidak benar. Kalau kita benar, kita bilang benar. Kalau orang itu tidak benar, kita katakan tidak benar. Ya. Maka itu kebaikan itu jalan, keburukan itu juga jalan di dalam badan manusia. Untuk menghilangkan keburukan di jiwa kita, duduklah di majelis khair, bertemanlah dengan orang yang baik. Ya. Apalagi ini zaman yang bahaya benar. Ini zaman luar biasa. Menyebut saja di zaman ini kita menyebut saja nama Sayyidina Ali di majelis-majelis, tiap hari di majelis kita sebut namanya, atau Sayyidina Hasan, atau Sayyidina Husain, atau Sayyidah Fatimah Zahra, langsung dicap Syiah. Padahal ini makhluk ini yang kita sebut-sebut ini yang menurunkan orang-orang wali yang besar-besar di dunia, yang kalian mengaguminya. Ini sumbernya dari ini. Kita kagum sama Syekh Abdul Jalani, saya Abdul Jalani dari dia. Kita kagum sama Fagil Muqaddam, saya Fagil Muqaddam dari dia. Kita kagum sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, saya Ali bin Muhammad Al-Habsyi dari dia. Sampai penceramahnya takut menyebut Sayyidina Ali, takut. Tuh katanya, tuh lihat Abu Bakar atas, dia Syiah tuh. Kenapa? Itu buktinya dia sebut-sebut Sayyidina Ali, dia sebut-sebut Sayyidah Fatimah Zahra,
Dia sebut-sebut saja Hasan wal Husain. Kalau kita sebut Khomeini tiap hari boleh lu bilang Syiah. Ini kakek ana Ali bin Abi Thalib, datu ana. Orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad, orang yang dipuji oleh Nabi Muhammad. Kenapa mesti saya takut sebut nama dia? Saya nggak takut. Di mana majelis saya sebut, di mana majelis saya ajak orang untuk mencintai dia. Ini ada penceramah-penceramah yang memberikan paham bahayanya Syiah, tapi dia tidak memberi paham bahwa ini mencintai Ali, Fatimah, wal Hasan wal Husain unsur wajib, itu dia tidak sampaikan. Yang disampaikan bahaya Syiah, hati-hati, kafir, sesat, murtad, astagfirullahaladzim. Di situ ada Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasul, muridnya Rasul, saudaranya Rasul. Allahu Akbar. Nanti kita hari kiamat berhadapan sama Nabi. Kita nanti hari kiamat, catatan kita tidak mencintai dia akan dibawa pada hari kiamat. Dibukain pintunya sama Allah. Saya bacakan. Dipanggil nanti saya kenal. Kenal orang ini? Tidak. Kamu kenal ini orang yang satu? Tidak. Inilah Ali bin Abi Thalib yang kamu dulu tidak mau sebut namanya karena kamu takut dibilang sesat. Cinta kepada orang ini dibilang sesat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini gila ini. Lebih gila dari Yahudi, lebih gila dari Nasrani. Mencintai keluarga Nabi nggak boleh ditanamkan, sehingga sekarang kita punya saudara-saudara nih, saya yakin nih di sini nih ada manusia-manusia yang kalau disebut-sebut Sayyidina Ali alergi. Alergi. Padahal ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Apa katanya? Katanya marah Sayyidina Abu Bakar Siddiq tawaf di Ka'bah, habis diangkat jadi Amirul Mukminin di Madinah, pergi ke Makkah dia umrah, dia tawaf. Sayyidina Ali juga ikut, Abu Dzar Al-Ghafarani ikut, semua sahabat ikut. Waktu tawaf Sayyidina Abu Bakar lihatin mukanya Sayyidina Ali jalan dilihatin. Abu Dzar heran. Amirul Mukminin, kamu mau ibadat apa mau lihat wajahnya Ali? Kamu tidak tahu ya, Rasulullah bilang nadhara wujuhul Ali minal ibadah. Melihat wajahnya dia ibadah. Tawaf di Ka'bah ibadah, melihat Ka'bah ibadah, melihat wajahnya Ali ibadah. Ka'bah sama wajahnya Ali saja. Baca dong buku supaya kita cinta. Jangan jadi penceramah menanamkan orang supaya takut menyebut Sayyidina Ali. Dosa besar. Lama-lama antum semua tak percaya maha baik. Lama-lama nggak hormat sama maha baik. Apalagi kebetulan habaibnya semuanya oblak. Kebetulan banyak yang oblak. 15 tahun lalu, 20 tahun lalu tinggal di sini di Martapura. Nggak dengar ada ketok pintu, tendang pintu, maksa minta uang. Saya nggak dengar itu. Nanti belakangan ini baru dengar. Makin tambah orang nggak berani sebut Sayyidina Ali. Makin tambah lagi anak cucunya yang mengaku turunan Nabi, akhlaknya bobrok. Klop. Udah benci. Orang yang benci dan tidak mau menyebut nama Ahlul Bait, ini orang bakal mati suul khatimah. Hatta dia alim ulama. Awal pentungan, kalau mau tahu tanda-tanda dia alim atau dia jahil. Kalau dia bulut, awal pentungan dikasih pikul. Awal unsur adab pikul dulu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, unwan al-mu'min, unwan sahifat al-mu'min hubbu Ali.
unwan sahifah. Ini amplop, alamat orang yang mukmin, kata Rasulullah, mencintai Imam Ali. Itu hadis. Ini sekarang datang orang duka, Syiah jahat, Syiah munafik, Syiah sesat. Memang benar ada yang kata-katain sahabat, kita nggak bilang enggak. Tapi sampein juga dong, cintai juga keluarga Nabi. Jangan main dor-dor. Akhirnya di awam lama-lama nggak percaya Sayyidina Ali, nggak hormat sama Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali aja udah nggak dihormatin, apalagi anak cucunya udah pada ngaco. Ini saya ngomong karena saya sudah dengar keluhan masyarakat Banjar terhadap keadaan ini. Hubbu Ali wajib. Ulama di Depok heran, Habib Abu Bakar selalu menyebut-nyebut Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali. Akhirnya saya kumpulin deh. Kira-kira ada 40 ulama, kumpulin yang tua-tua yang jago-jago lah, yang ilmunya Risalah 1. Ini salah satu. Artinya bisa jadi dirjen, bisa jadi dirut, bisa jadi sekda, bisa jadi wali kota. Saya kumpulin di rumah Mu'allim Abdurrahman Nawawi. Saya bilang ini ada kitab karangan Al-Imam Samanhudi Asy-Syafi'i. Coba baca. Saya suruh satu ulama berdiri, namanya Kiai Burhanuddin. Ayo berdiri Burhan, baca. Qala Sayyidati Aisyah. Qala Sayyidati Aisyah. Zayyinu majalisakum bizikri Ali. Zayyinu majalisakum bizikri Ali. Cantikkan majelis kamu, baguskan majelis kamu, indahkan majelis kamu dengan menyebut nama Ali bin Abi Thalib. Sebut Ali bin Abi Thalib, sebut Ali bin Abi Thalib. Ini anjurannya Sayyidat Aisyah. Saya kasih tunjuk. Ini ulama yang eselon 1 menyerah. Saya bilang kalau mau perang sama Aisyah. Dia yang ngajarin saya, bukan saya yang bikin. Ini dalam kitab, ini kitab. Orang yang pada mengecil-ngecilkan Sayyidina Ali tidak mengangkat derajatnya Ahlul Bait Rasul, keluarga Nabi yang dijamin oleh Allah 24 jam tidak pernah kesentuh dengan dosa. Yuridullah liyudhiba ankum rizan Ahlul Bait wa yutahhirukum tathira. 24 jam. 24 jam dawam yurid fi'il mudhari'. 24 jam. Angin mau datang nih, angin mau datang, bawa debu ke rumahnya Sayyidati Fatimah Zahra, sudah dilarang oleh Allah. Dapat. Angin malam mau bawa debu ke rumahnya Habibi Ali bin Abi Thalib, Allah larang untuk masuk. Tidak boleh mengotori 4 rumah ini. Diharamkan. Seluruh makhluk di langit dan di bumi dilarang oleh Allah mengotori jasad manusia. Dengan dalilnya yuridullah liyudhiba ankum rizan ahlil bait. Allah bilang, ya Muhammad, aku Allah yang mau bersihkan dosa keluarga. Aku Allah, bukan manusia, bukan malaikat yang ampunin dosanya. Langsung Allah, nggak ada di sini Jibril, nggak ada malaikat-malaikat. Allah langsung yang turun bersihkan kalau ada yang nggak baik di dalam badan. Apa yang ada di dalam rumahnya Ali, apa yang ada di rumah Zahra, apa yang ada di rumah Hasan wal Husain, wal Zainab wa Ummu Kalsum binti Ali, dibersihkan oleh Allah, bukan manusia. Gimana kita nggak mabuk cinta sama dia? Karena kalian tidak pernah dengar yang baik-baik, jadi kalian selalu menaruh dia di belakang. Ini saya kasih ingat nih, bisa suul khatimah itu.
Ana jamin Sulhoti nanti kiai-kiai ini bisa makrum. Orang yang ngomong ngaji ini semua tukang minta-minta. Ke rumah Haji Nurdin minta duit. Mana mau minta duit dia perlu fulus. Mana mau berdakwah fulus. Udah hina. Itu udah satu azab dari Allah. Ini satu azab dari Allah. Coba ambil tafsir Quran bahasa Indonesia ada nggak? Tafsir Quran bahasa Indonesia buka suratul Ahzab ayat 33. Allah bilang yuridullah. Allah menginginkan. Ini kan pasal kita menjuduk kepada majelis yang baik, menyebut nama orang ini dapat pahala. Kata ulama, zikrus sholihin tanzilur rahmah. Zikrus sholihin tanzilur rahmah. Menyebut-nyebut orang soleh masuk surga kita. Turun rahmat dari langit. Ya Syekh Saman, turun rahmat dari langit. Siapa Syekh Saman? Dari sulbinya Ali, dari sulbinya Zahra. Kalian panggil turun rahmat. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim, turun rahmat. Ya Habib Umar bin Abdurrahman Attas, turun rahmat. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, turun rahmat. Kalau kita sebut Sayyidina Ali, turun apanya? Di atas rahmat. Di atasnya rahmat. Sebut cucunya para wali, turun rahmat. Ini janjinya para ulama. Zikrus sholihin tanzilur rahmat. Menyebut nama orang wali, turun rahmat. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, datang rahmat. Ini yang kita panggil semua ini datangnya dari sulbinya Ali. Kalau cucunya yang jauh jaraknya bisa turunin rahmat kita panggil, ini turunin apa? Ini orang bisa turunin apa? Kalau kita panggil, belajar akhlak yang baik, belajar menghargai. Kalau mau dihargai oleh Allah, hargailah keluarganya. Coba cari surat Al-Ahzab. Coba baca terjemahannya, pakai loudspeaker. Ya Allah, hakmu ya baik. Mana sedih lihat. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ulang lagi yang keras. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Siapa yang membersihkan? Allah. Malaikat, manusia, Allah membersihkan dari badannya Ali, Allah membersihkan dari badannya Zahra, Allah membersihkan dari Al Hasan wal Husain. Ini keluarga dijaga steril, tidak boleh kena sesuatu yang kena sama kita semua. Tidak boleh. Bagaimana kita tidak mau cinta dengan orang? Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan wal Husain karamallahu wajhah. Sayyidina Abu Bakar sahabat, Sayyidina Umar sahabat, Sayyidina Utsman sahabat. Sayyidina Ali bukan sahabat lagi, mantu, anak, saudara, murid. Satu-satunya sahabat yang bilang man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Hanya Imam Ali yang ngomong. Di situ jelas bahwa aku Ali bin Abi Thalib adalah hambanya Muhammad. Belajar akhlak dari bahasanya dia. Nggak ada yang ngomong kayak gitu, nggak ada. Nggak ada seorang sahabat ngomong seperti itu, laki atau perempuan, yang menyatakan siapa yang mengajarkan aku satu huruf, maka aku adalah hambanya.
Yang mengajarkan aku, kalau ditanya sama Sayyidina Ali, siapa yang mengajarkan antum ya Amirul Mukminin? Rasulullah. Dia bilang, man alamni, siapa yang mengajarkan aku? Aku bersedia menjadi hambanya. Sayyidina Ali tidak pernah berguru sama manusia kecuali Rasulullah. Tanamkan sama kalian cinta kepada ahli bait. Karena ini penentuan seseorang selamat fisiran, selamat dalam kehidupan. Mereka ini adalah perahu. Ini kalau kita ngomong ini ntar habaib bilang, wah Tuhan Ibu bahkan siap. Itu habaib yang ngomong begitu kita ragu nasabnya Sayyidina. Anak gak banggain orang lain, anak banggain anak punya datuk. Dengan otentik, dengan ilmu, dengan data, bukan ngomong dengan nafsu. Tidak ngomong dengan nafsu, ngomong dengan ilmu. Mujadalah dengan ilmu. Keluarga ini suci. Inna tahqiq. Inna harf tahqiq. Memastikan. Kata Allah, aku memastikan bahwa ini keluarga aku bersihkan dari segala dosa. Dipastikan. Ya Allah tidak mundur 24 jam. Ini keluarga yang pernah berdosa. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya itu tadi dikatakan, kalau mau ketemu sama orang, mau duduk yang baik, carilah guru yang selalu teman, selalu menyebut nama Allah dan mengingatkan kita kepada akhirat. Waduh, kalau cinta, anak kasih tunjuk itu. Sayyidina majalisukum bi dzikri Ali Samanhudi Asy-Syafi'i. Kaget. Pulang semua cium tangan. Minta maaf ke saya. Minta maaf Sayyidina Ali. Kamu dosa sama dia, bukan berdosa sama saya. Gimana mau minta maaf? Sayyidina Ali udah mati dalam hati saya. Lu tunggu nanti di akhirat. Tunggu lu di kubur. Jungkir balik lu. Gali kuburannya, pasti pantatnya ada Ka'bah. Bongkar. Mati suruh khatimah, begitu ditaruh ngadep kiblat, begitu ditutup sama tanah, 10 menit bongkar, pantatnya udah ngadep kiblat. Dibalik sama malaikat. Matinya benar dari bila? Ya Ali, la yabghaduka illa al-munafiq. Wahai Ali, tidak benci kepada kamu kecuali dia orang munafik. Wala yabghaduka illa waladuz zina. Wala yabghaduka illa illa imra'atan la yabghaduka illa imra'atan zaniyah, yakni imra'atan wa hiya haid. Ya Ali, enggak benci sama kamu kecuali seorang perempuan mengandungkan anaknya lalu dia dalam posisi haid. Allah. Bahwa imratan kana haid. Begitu kurang lebih. Kita enggak bangga-banggain apa-apa, kita banggain ini keluarga. Nabi bangga dia. Allah. Cintai. Kalau ada penceramah bilang, ini Syiah sesat. Ini kita nggak bicara Syiah. Ini bicara keluarga Nabi. Ali keluarga Nabi, Fatimah Zahra keluarga Nabi, Hasan wal Husain keluarga Nabi. Ini sekarang tidak berani disebut-sebut oleh umat. Umat takut kalau nyebut-nyebut nanti dianggap sama temannya bahwa dia Syiah. Itu aja. Di mana-mana saya bicaranya ini aja. Nggak bicara lain. Selamatin antum. Kalau antum udah disampaikan nggak mau terima, ya anak nggak dosa lagi. Anak selamat. Hari kiamat ditanya udah ngomong belum? Udah di Banjarmasin udah. Tahun 2012 di rumahnya Habib Yusuf Ba'bud. Udah. Begitu. Hubbu
hubbun Nabi wa ahlul bait. Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Umar bin Abdul Rahman Attar, ya Habib Ali Al-Habsyi, ya dari tetesannya yang kita panggil-panggil nih, kita bilang besar nih, dari tetesannya. Apalagi ininya. Nah, kira enak kan? Enak masih kan? Udah enak ya, ntar pulang nih asik terlihat. Ayo, kira. ولا يظهر إلا بمخالطته لغيره فإن خالط الأخيار ظهر منه فعل الخير. Nah, kalau kamu kumpul sama yang akhyar, yang baik, keluar dari jiwa kamu kebaikan. Kalau kamu kumpul sama yang tidak baik, keluar dari jiwa kamu yang tidak baik. Sifat yang tidak baik, dia berzina, menipu, mencuri, memakan hak orang, makan haram, makan zakat, makan sedekah, punya milik anak yatim, segala macam, begitu contohnya. Wa qala Syekhul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, i'lam anna mukhalatata ahli al-khair wa mujalasatuhum tazra'u fil qalbi mahabbatal khair. Orang yang duduk sama kebaikan dengan orang yang baik, orang yang soleh, di hatinya, kata Imam Al-Haddad, akan tumbuh perbuatan yang baik. Selalu niatnya mau baik. Punya duit mau bersedekah. Dengar orang sakit, tengok. Dengar orang kesusahan, kita datang. Dengar tetangga dalam keadaan susah, kita datang. Begitu. Paham nggak? Qala Sayyiduna Imam Al-Humam Muhammad bin Zain bin Sumaid radhiyallahu anhu, wa la tujalis illa man tudzakkiru billah ru'yatuh. Nah, ini yang berbicara para wali-wali turunan Nabi. Ya. Gandhi itu orang kafir. Gandhi, pahlawan India itu, orang luar biasa. Kemarin saya baca di satu buku, lalu saya masukin di HP. Omongannya Gandhi. Gandhi bilang begini, jangan kamu ketemu, jangan kamu berteman, kecuali manusia itu mempunyai sifat Tuhan di dalam badannya. Dia orang kafir. Jangan berteman, jangan bergaul, jangan kenal kepada seseorang kecuali dia mempunyai di badannya sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah? Kasih sayang. Kasih sayang, sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah berkata yang benar. Sifat Allah adil. Sifat Allah lembut. Selalu membukakan sesuatu yang baik. Kalau kamu tidak dapatkan pada orang ini sifatnya Allah, tinggalkan orang ini. Gandhi ngomong gitu. Kalau ini kan Habaib yang ngomong. Baru nih, seminggu saya baca bukunya, saya masukin di HP. Coba bayangin. Nah, nggak bisa, kita nggak bisa jadi baik kalau nggak ketemu, nggak mencintai keluarga Nabi. Itu jaminan dari Rasul. Ada hadisnya. Nabi bilang begini, alimu auladukum hubbun nabiyikum. Ajarkan kita punya anak-anak cinta kepada Nabi. Wa hubbu ahlil bait nabiyikum, dan mencintai keluarga Nabi. Ini disuruh sama Nabi, disuruh.
Kenapa Nabi bilang begitu? Karena sumber baik di sini adanya. Wa'allimu auladukum hubbul Qur'an, dan ajarkan anak-anak kalian cinta kepada Al-Quran. Itu. Alhamdulillah kita punya saudara-saudara ini semua cinta baca maulud. Di mana-mana di Banjar nih. Di mana-mana di Banjar orang baca maulud. Ada yang malam Senin, malam Kamis, malam Rabu, malam Jumat. Pokoknya seminggu tuh mesti ada di kampung orang baca maulud. Benar nggak? Luar biasa. Coba cari seminggu ini ada nggak di Banjar orang baca Quran? Nggak ada. Nah kalau udah nggak percaya sama Quran, nggak sampai ketemu sama Nabi. Kalau nggak cinta Quran, nggak ketemu sama Ahlul Bait. Nggak cinta sama Ahlul Bait, nggak ketemu sama Nabi. Udah bincang deh. Ada hadis bilang begini, Al-Quran ma'a Ali, wa Ali ma'al Quran. Quran itu sama Ali bin Abi Thalib, dan Ali bersama Quran, Quran bersama Ali. Hadis dari Nabi. Maksudnya apa? Siapa yang cinta Quran, pasti dia cinta keluarga Nabi. Kalau dia nggak cinta keluarga Nabi, pasti dia nggak cinta Nabi. Kalau dia cinta Quran, dia nggak cinta keluarga Nabi, nggak cinta Nabi dia. Bohong kalau dia bilang dia cinta. Dia cinta Quran, tidak cinta keluarga Nabi, bohong dia. Karena itu ada hubungannya. Makanya Nabi bilang Al-Quran ma'ali wa Ali ma'al Quran. Begitu. Jangan sembarangan, hati-hati. Kalau ada penceramah yang begitu, kasih ingat sama dia. Habis bagaimana kalau kita mau mencintai keluarga Nabi ini, Ali wal Hasan wal Husain wal Fatimah. Kalau dia bilang, oh bagus, kenapa antum nggak ngomong dari tadi? Gituin. Antum ngomongnya semua aja yang mengerikan. Paham? Orang udah bisa jadi wali kalau gak cinta keluarga Nabi. Bohong dia jadi wali kalau dia gak cinta Nabi. Bohong. Kalau jadi ulama boleh. Banyak ulama gak cinta keluarga Nabi. Ulama banyak, alim ulama tapi gak cinta Nabi banyak. Tapi jadi wali gak bisa kalau gak cinta keluarga Nabi. Harus cinta keluarga Nabi baru naik jenjang. Naik lagi sampai nanti terakhir ketemu Nabi. Iya. Ini pagi-pagi udah keluarga Nabi dulu musuhnya. Bagaimana mau selamat? Bagaimana mau selamat dia? Bagaimana mau husnul khatimah? Bagaimana mau dibilang dia ahli khair? Di mana-mana saya cerita ini. Habis saya ketemu family saya, sebut-sebut saya, dia bilang sama Khal Syiah nih. Lah, kenapa? Karena kamu sebut Sayyidina Ali terus. La ilaha illallah. Di keluarga saya banyak yang begitu. Salah paham dia dari penceramah yang menyatakan Syiah sesat. Memang sesat. Sesat. Ada yang sesat. Kata-katain sahabat nggak boleh. Ngatain sahabat, ngatain orang Cina aja tetangga kafir nggak boleh. Apalagi ngatain sahabat. Itu benar. Kita dukung kalimat itu. Tapi cintai dong keluarga Nabi. Keluarga Nabi tidak bisa tidak cinta sama Habib Ali bin Abi Thalib. Memang di mazhab Syiah ada benci kepada sahabat, ngatain Sayyidina Abu Bakar, ngatain Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Memang ada. Tapi kita gak ikut yang ini. Kita mempertahankan bahwa mencintai keluarga Rasul adalah perintah dari Nabi. Itu aja yang kita pegang. Kita gak pegang yang lain. Zayyinu majalisakum bi dzikri Ali. Hebat Rasul sallallahu. Dia ingatin umatnya, belum apa-apa dia udah ingatin.
Ada hadis lagi bilang, "Lau anna rajula shalla wa sama ma baina rukni wal maqam wa mata wa bughdu ahli baiti mata dakhalallahu nar." Man shalla wa sama. Jika ada seorang manusia, dia sembahyang 5 waktu di dalam Ka'bah, paginya dia berpuasa, sembahyangnya 24 jam di dalam Ka'bah, setiap hari dia berpuasa, tapi dia benci kepada keluarga, dia pasti masuk neraka, kata Nabi. Itu hadis. Kenapa Nabi ngomong begitu? Karena udah tahu nanti ada umatnya keberatan cinta kepada keluarganya. Paham gak? Apalagi ini sekarang anak-anaknya, turunan-turunannya yang pada ngaku Habib, turunan-turunan Nabi, pada akhlaknya macam-macam di Banjar. Orang-orang kaya Banjar makin bingung, makin ketakutan. Itu kita jaga ya, soal itu kita jaga. Kita tidak berani. Sebab kalau kita jelek akhlak kita, Rasulullah nangis. Ya, bisa nggak ya? Baca. وفي الحديث المرء على دين خليله وقد قيل من صحب الأخيار جعله الله من الأخيار وإن كان من الأشرار. نعم. Terus. ومن صحب الأشرار جعله الله من الأشرار وإن كان من الأخيار. Nah, kalau kita orang baik, kita berteman dengan yang tidak baik, insya Allah kita kembali ke jalan yang baik. Tapi kalau kita memang tidak baik pada asalnya, berteman sama orang yang tidak baik, kita akan tidak baik sampai akhir hayat. فإذا عجزت عن مشاهدتهم ورؤيتهم كما هو الغالب في هذا الزمان فلا أحسن من مطالعة سيرهم وأخبارهم ومناقبهم وآثارهم. انتهى من مجمع البحرين. وعن سيدنا الإمام العارف بالله أحمد بن زين الحبشي نفع الله به قال: الفهم نور يشرق في القلب. Faham itu adalah cahaya yang ada di dalam hati. Cahaya itu miliknya dua makhluk. Cahaya ilmu itu milik dua makhluk. Rasulullah bilang di dalam hadis, "Qabla khalaqallahu Adam bi 14 amin." Qabla khalaqallahu Adam. Qabla khalaqallahu Adam bi 14,000 amin khalaqallahu nurain. فجزء أنا وجزء علي بن أبي طالب أخرج الأحمد في المناقب وأخرج الإمام الطبراني في الأوساط. Ya, kata Nabi, sebelum diciptakan Nabi Adam 14.000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam, Allah telah menciptakan cahaya. Cahaya itu setengah milik aku dan setengah milik Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kita boleh bercahaya kalau kita tinggalin di satu? Khalaqallahu Adam, qabla khalaqallahu Adam bi 14,000 am, khalaqallahu nurain, wa juz'ana wa juz' Ali bin Abi Thalib. Akhraj al-Imam Tabrani fil Awsat wal Ahmad fi Manaqib. Sebelum diciptakan Nabi Adam 14.000 tahun, Allah menciptakan dua cahaya. Satu cahaya milikku, kata Rasulullah, dan satu miliknya Ali bin Abi Thalib. Itu ada juga, itu hadis dalam Kitabul Qirtas dari Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Wa ada juga di dalam Fadail Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kita mendapat cahaya? Kita udah gak ada duluan, gak bisa dapat. Nah, ini cahaya kalau ada di hati, nolong kita husnul khatimah. Kita pasti mati iman kalau di dalam hati kita ada tuh cahaya. Imam Syafi'i, tahu nggak Imam Syafi'i? Udah pernah dengar nggak Imam Syafi'i namanya? Hah? Hadirin, pernah dengar nggak? Dengar? Itu kita punya imam. Kita semua nih di Indonesia syariatnya pakai pendapat dia. Pendapat Imam Syafi'i. Ini ada keajaiban Imam Syafi'i.
keajaiban yang top, keajaiban yang luar biasa. Saya kadang-kadang renungi malam-malam kalau baca kita renungi. Ini begini. Imam Syafi'i hidup pada tahun 150 dia lahir. Dia meninggal tahun 200 kalau nggak 205, 215 atau 225. Salah satu. Ya. Di zaman itu di kota Mesir, dia kan meninggal di Mesir. Di zaman itu di kota Mesir ada 1 juta ulama yang lebih alim dari Syafi'i. Ada 1 juta. Lebih alim dari Imam Syafi'i. Keramat, wali lagi semuanya. Hah? Alim, kabir, wali besar. Di zaman dia 1 juta orang. Ajib. Waktu dia mau meninggal, dia panggil anak, dia panggil murid-muridnya. Nah ini, lihat Imam Syafi'i. Contoh nih Imam Syafi'i ini. Lihat, dia nggak cari jabat. Lihat, nih. Hei anak-anakku, murid-muridku, aku mungkin tidak lama lagi. Nah ini aku bikin wasiat. Tolong wasiat ini dibaca sama satu muridnya. Muridnya baca. Si murid baca. Saya berwasiat, kata Imam Syafi'i, jika aku meninggal, maka sempurnakanlah dalam memandikannya, sempurnakanlah dalam mengkafankannya. Setelah dikafankan, jangan ada yang menyembayangkan aku. Tolong bawa jasadku dengan kafan itu ke rumahnya Sayyidati Nisa Nafisa binti Sayyid Hasan al-Anwar bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sampaikan salamku dan mohon maaf, tolong disembayangkan. Tapi jenazahnya disembayangin perempuan. Dibawa. Assalamualaikum. Salam. Ya Sayyidah, ya Lebih. Ini abahku sudah datang. Jenazahnya aku bawa. Ini ada wasiat. Kami akan bacakan ini wasiat. Sayyidah dengar. Baik, silahkan baca. Kalau sudah dimandikan, sudah dikafankan, jangan ada yang menyembayangkan. Bawa jenazahku, jasadku ke dalam rumahnya Sayyidati Nafisa binti Sayyid Hasan al-Anwar bin Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bawa ke situ dan sembayangkan. Kata Sayyidati Nafisa binti Sayyid Hasan al-Anwar, taruhlah di situ. Kalian keluar. Sembayangkan oleh Sayyidati Nafisa. Cucunya Nabi yang sembayangin, dia nggak mau lama yang sembayangin. Belajar dong di situ orang Syafi'i bahwa mencintai keluarga Nabi wajib. Buktinya Syafi'i minta disembayangin oleh Nafisa. Dia nggak mau orang lain dulu, harus Nafisa dulu sembayangin, yang lain belakangan. Silahkan baca kitab-kitabnya, banyak. Bawa. Saya tidak bisa sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Doa. Angkat. Bawa ke masjid. Sembahyangkan oleh orang-orang laki, ulama-ulama, murid-murid semua. Tapi yang pertama harus Nafisa, karena ini cucu Nabi, dekat sama Rasulullah. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Belajar. Kenapa Syafi'i nggak musuh ulama-ulama? Kenapa dia suruh si Nafisa yang perempuan? Siapa Sayyidati Nafisa?
orang yang mengkhatamkan Quran 6.660 kali di dalam kuburnya. Ini mana Syafi'i nggak mau jatuh cinta malih beta masuk. Dia gali lubang di rumahnya, dia gali udah jadi kuburan. Tiap siang dia turun, dia baca Quran. Alif Lam Mim Zalikal Kitab sampai keluar bertenas. Bentar lagi khatam lagi, baca lagi sembahyang dohor di dalam kubur. Baca lagi sampai asar, baca lagi sampai huruful maghrib, baru naik ke atas. 6.666 kali menghatamkan Quran di dalam kubur. Ini wali lu gak pernah dengar namanya. Yang kita tahu Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah ini dahsyat benar nih. Wali ini perempuan, solehah. Dia turunannya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia kawin sama Ishaq bin Ja'far Shadiq, saudaranya Ali Uraidi. Saudaranya Sayyidina Ali Uraidi, Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak namanya Ishaq. Kawin sama dia. Dia pulang ke Mekah. Dia lagi tawaf, selesai tawaf, dia dengar suara, "Ya Nafisa, labbaik. Ayah kembali kau ke Mesir, tinggal di Mesir, tanahmu di Mesir." Sayyidatin Nafisa tanya, "Siapa? Suara siapa gerangan ini?" Kata Nabi, "Ana jiddah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata dia, "Ya Rasulullah, perlihatkan wajahmu di hadapanku." Langsung Nabi kasih lihat wajahnya. Habis itu dia berangkat ke Mesir, dia meninggal di Mesir. Disuruh main di sini, belajar. Cintai keluarga Nabi, jangan tanggung. Jangan tanggung. Habatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sedikit lagi. Sudah boleh. Hidupnya benar. Kelebihan Pak, seperti main subuh. Ayo. Wala yuqtahu illa man jalasa as-salihin aw qala'a kutubahum. Qala radhiyallahu anhu mujalasatu salihin anfa' lil 'abdi min mi'ah aw qala alaf uzlah. Qala qad takunu mujalasatu. Nah, kumpul sama orang yang soleh, duduk sama orang yang soleh lebih baik daripada 1000 kali kita uzlah. Uzlah itu menyingkirkan diri. Nah kita sekarang mau cari orang soleh di mana? Di mana orang soleh? Orang soleh itu di mana? Orang yang soleh itu orang yang ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah itu orang yang ma'rifat itu tidak mengharap lagi hubungan dengan manusia, hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Allah. Wa takunu mujalasatu syakhsin wahid anfa' min mujalasati 70,000. Wa qala sayyiduna al-imam, lebih baik duduk sama orang soleh satu daripada 70.000 manusia yang tidak soleh. Soleh satu. Wa qala sayyiduna al-imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, masyaallah, walau lam takun fi mujalasati shalihin illa khuslah wahidah lakafat wa hiya jadbu hammihim wa qulubihim wa niyatihim laka wa raf'uha iyyaka ila manazilihim wa illa bi an salimta min al-khawatir ar-radi'ah wa lam yakun syai'un min dhalik fatakfika salamah min al-ma'asi ma dumta bi hadratihim. Al-Habib Abdullah Sayyidi Abdullah bin Abbas, Sayyidi Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah. Sayyidi Abdullah bin Abbas, waktu dia mau meninggal, apa dia bilang? Dia majalisnya sama Sayyidina Ali, dia muridnya Sayyidina Ali. Ba'da Rasul meninggal dia berguru dengan Sayyidina Ali.
Dia kenal betul siapa saya. Dia tahu betul. Karena dia tahu, maka dia ungkap. Di akhir umurnya dia mengungkap. Itu bisa lihat di kitab Hayatus Sahabah, Al-Fadailus Sahabah, karangannya Imam Ahmad bin Hanbal, atau karangannya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, atau di kitab Al-Qirtas fi Manaqib Al-Habib Ali bin Hasan Al-Qirtas ada juga di sana. Tapi yang tulisan tangan, kalau yang cetak. Apa dia bilang? Setiap menit dia waktu mau meninggal nih, Allahumma inni ataqarrabu ilaika bi wilayah Ali bin Abi Thalib. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bi wilayah Ali bin Abi Thalib. Iya. Gak tanggung, minta tolong dia Sayyidina Ali. Ya Allah, dekatkan aku dengan Engkau melalui wilayahnya Ali. Dia minta. Kalau tak tahu gak akan cinta. Kenapa dia gak sebut yang lain? Kenapa dia gak sebut abahnya, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah? Karena memang dia kenal, dia tahu siapa tuh Imam Ali. Ini contoh teladan. Ataqarrabu ilaika, wahai Allah, dekatkan aku dengan Engkau ya Allah melalui wilayahnya Ali. Luar biasa. Taqarrabu ilaika di wilayah Ali bin Abi Thalib. Dekatkan aku ya Allah dengan wilayahnya Ali. Yang ngomong Abdullah bin Abbas, muridnya Nabi Muhammad. Mesti belajar, jangan fanatik kekerongan jaminan. Anak setiap malam ini keadaan lihat begini nih, orang pada jin nggak berani menyebut Sayyidina Ali, takut dibilang Syiah. Menyebut Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Husain dianggap Syiah. Meninggal Imam Ja'far Shadiq dianggap Syiah. Saya setiap malam sembahyang saya minta, wa bihaqqi Ali as'aluka fadlan wa minna. Bihaqqi Ali as'aluka fadlan wa minna. Waslih fuadi wa jismi. Saya minta sama Allah tiap malam, wahai Allah, dengan haknya Ali, mohon ya Allah, fadlan minna, as'aluka fadlan minna. Aku memohon wahai Allah, dengan haknya Ali, bersihkan hatiku, baguskan badanku. Iya malam. Siapa yang doa ini? Alawi bin Muhammad al-Haddad, sahib Bogor. Bagaimana itu mau tahu? Datang hantam sana, datang hantam sini. Ini umat kemana nggak tahu mau begini. Lama-lama ini umat kalau ketemu orang sebut Sayyidina Ali takut, nggak berani. Yang dekat mau Habib Bakar. Mana nggak mau panggil Habib Bakar di majelis sana. Katanya anda dengar di Asia. Ayo, orang-orang kaya di Banjar nggak mau menghilangkan karena anda dianggap Syiah. Entar lama-lama, baru tahu dia siapa Habib Abu Bakar, siapa tuh Habib yang datang ke rumahnya. Iya. Nanti dia akan tahu. Kayak Guru Jenny terakhir ngomong, kalau Habib kita, saya dipanggil Habib kita sama Guru Jenny. Itu Habib kita tuh yang di depan, ikam jangan main-main. Kalau yang lain boleh ikam coba, tapi kalau itu jangan, bahaya. Dia ngomong di depan ribuan orang. Dia buktikan. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia udah uji coba.
Udah dicoba. Kasih duit, pulangin. Udah dicoba. Kalau yang lain masih dulu. Memang nggak ada kayak dulu di sini. Nggak ada kayak dia. Saya nggak jatuh sama 50 juta. Nggak jatuh sama 100. Nggak jatuh sama 1 juta. Iya. Dia pesan guru Salman Mulia tuh wali bin ahli kasyaf. Pertama ketemu sama saya dia bilang sama guru Jai ini, Jai, nang. Saya nggak ngerti bahasa itu, masih bodoh saya. Nang. Iya Pak. Iya juga. Nang, nih aku padahkan jam. Nih aku padahkan jam. Ngomongnya begitu guru sama. Cepet-cepet kalau ngomong. Hah? Guru sama bin ahli kasyaf. Ahli kasyaf. Nang, aku padahkan jam. Diulang-ulang. Nggih. Ya julang. Apa julang? Cara. Aku padahkan. Aku kalau mati, ini Habib taruh di kubah di sampingku. Ini kan kada dapat lagi Habib macam ini. Baru ketemu 1 menit. Belum duduk 10 jam, belum. Baru 1 menit. Begitu duduk berhadapan, saya mau salaman. Dia bilang, Nang, ini Habib nih, jangan kasih pulang. Bikinin dia rumah, biar dia tinggal sini. Kalau dia meninggal, aku meninggal, kubur di sama-sama. Ini pegang, pegang. Baru 1 menit. Dari mana dia? Dari mana? Lalu guru Jai ini mau Saman bikin wasiat tertulis. Ada sama saya tuh wasiat. Yang tanda tangannya 2 orang, Guru Saman sama Guru Zaini. Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas meninggal di Martapura. Min fadlah supaya dikubur bersama aku Saman Mulia bin ini Gani bin ini. Disaksikan ibunya Haji Mas Lian nonton di situ. Ini saya masuk di Banjar, saya bawa uang dan saya bawa harga diri dan saya bawa pangkatnya Rasul. Saya bawa pangkat keluarga Nabi. Saya bukan datang ke sini minta bantuan dari orang kaya. Saya tidak pernah. Sama Haji Eja di Nuang, kalau dia kasih duit saya tolak. Kalau beli batu boleh sama saya. Batu. Harga batu berapa nih, 400 juta, bayar dia. Nggak tawar. Berapa nih, 1 M, bayar. Itu. Kenapa itu Guru Saman begitu? Baru duduk 1 menit. Assalamualaikum. Guru, Assalamualaikum. Baik. Saya bilang begini, baik Pak Kiai. Baik, Alhamdulillah. Dia sesak nafas. Nah, Yai, nah, ini Habib jangan kasih pulang, bikinin dia rumah. Ini Habib kalau dia mati taruh dekat. Ini Habib, jangan dilepas. Dia ngomong di tangannya begini. Kalau saya minum air, gelasnya ditangkap sama Guru Saman, dihabisi. Ntar diisi lagi. Akhirnya karena saya tahu gitu, saya nggak minum. Saya malu, saya nungguin dia nggak mau minum juga, dia kacau. Dia nggak minum juga yang dia punya, karena dia tahu juga nih Habib mau ambil juga. Begitu kisahnya. Jangan lihat Habib Abu Bakar di luarnya, memang saya kasar. Memang itu unsur wajib untuk saya. Saya takut kena mata. Kalau saya kena mata, saya halus kena mata, saya berani juga, saya kasar. Jadi orang jauh saya. Jadi saya selamat. Nah sekarang udah berjenggot, baru kita buka majelis sudah 10.000 yang hadir. Nah,
Gitu. Kalau dulu di Martapura mau bikin pengajian bisa. Paham nggak? Haji Masliyah Ibnu Guru Ijai undang saya makan. Nah, bujur julak nang bujur. Ini Habib hebat. Dia damaikan ikan sama guru. Benar nih Habib. Jangan kasih dia pulang. Nah, kawinkan dia. Haji Masliyah Mama Guru Ijai orang baik. Tuh guru saya ini pangkatnya bagus tuh karena cinta keluarga Rasul. Dan dia mengerti bagaimana main cinta sama keluarga Nabi. Dia tahu caranya. Dia kuasai ilmu. Nah, supaya jangan ulama lain kena. Kalau ulama lain tahu, ulama lain bisa makamnya besar juga. Jadi supaya nggak tahu, dia selalu memperlihatkan tidak kesukaannya dia kepada keluarga Nabi. Padahal itu ilmu. Teknik. Hah? Teknik. Luar biasa. Dia nggak mau. Nggak ada ulama di Martapura ataupun di Banjarmasin seperti dua ini, Guru Ijai sama Guru Somad. Mahabbatu fi ahlil bait luar biasa. Luar biasa mahabbatnya kepada keluarga Nabi. Itu. Paham nggak? Jadi orang yang cinta kepada Nabi dan keluarganya pasti jadi orang besar. Pasti. Tidak mungkin dia jadi orang kecil. Begitu. Ada nggak wasiatnya saya kalau mati dikubur di kubannya? Ada nggak? Coba dengar. Nih, kasih dia. Biar rakyat dengar tuh. Haji Nurdin orang kaya yang ngomong. Ada Bib? Hah? Ada. Pernah baca? Tidak baca coba dikasih tahu ibu. Ya dikasih waktu ceramah dulu. Anak dari dulu disuruh ngajar nggak mau. Paham nggak? Dia mahabbah fi ahlil bait. Mahabbah. Kuasai dia itu ilmu dia kuasai. Dan dia menghafal syair-syair Imam Al-Haddad, Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia hafal betul. Hafal mata. Dengan lagu-lagunya, likunya memang jatuhnya. Fani. Itu cinta kepada keluarga Nabi, jangan ditinggalkan. Udah ada buktinya. Lu cari sekarang ulama di Martapura, di Banjarmasin yang baik, yang mukanya ada nur kayak bulan, yang kalau dia bicara terus orang cinta, dengar suaranya terus jatuh cinta. Cari. Kalau ada bayar mau uang mas. Tidak ada. Kenapa? Karena ilmu mahabbah fi ahlil bait nggak diajarin. Itu Guru Kashful Anwar waktu dia bikin Darussalam, dia bikin undang-undang peraturan seorang sayyid atau syarifah sekolah di Darussalam tidak boleh dipungut bayaran. Kenapa? Karena dia tahu di keluarga Rasul. Lo cari ulama sekarang di Martapura yang gitu, nggak ada. Malah dimusuhin tuh anak-anak yang soleh yang baik-baik, belajar dimusuhin di Darussalam. Karena gurunya nggak ada. Paham nggak? Iya. Waduh, kalau ada ibunya dia enak. Ramai orangnya Haji Masliyah. Oh baik, soleh kan. Paham nggak? Cinta dia pada keluarga Nabi. Jadi kita jangan terpengaruh sama pendapat atau omongan-omongan orang. Mencintai keluarga Rasul, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berarti Syiah. Jangan masuk di akal kamu itu. Kalau masuk itu di akal, akhirnya kamu benci sama keluarga ini, akhirnya kamu mati su'ul khotimah. Jangan salah paham. Hah? Pantatnya nggak ada kabar. Ente gali kuburan pantatnya nggak ada kabar. Taruh 5 menit, tutup tanah, bongkar lagi, udah nggak ada pantat ini. Malaikat udah balik. Karena mati suruh khatimah. Orang mati suruh khatimah nggak boleh ada kabar. Paham nggak? Ini sedikit saya kasih ingat, jangan salah paham. Kalau orang cinta kepada keluarga Rasul, Imam Ali, wa Hasan, wa Husain, wa Fatimah Zahra,
wa Bakir wa Zainal Abidin wa Musanna wa Ismail wa Ishaq wa Zaid. Jangan kalian bilang itu Syiah. Jangan. Tak boleh. Ini semua sekarang orang kepengen jadi cucu Nabi. Keluar silsilah palsu jutaan. Di Martapura silsilah palsu ada 1000 kali. Ana bin Fulan Al-Idrus, ana bin Fulan Al-Haddad, ana bin Fulan Al-Gadri, ana bin Fulan As-Sagaf, ana bin Fulan Al-Hasni. Semua pengen ngantri mau jadi cucunya Nabi, cucunya Ali. Baru Ali jadi musuhin. Nggak boleh disebut, mana bisa jadi cucunya. Nggak bisa. Paham nggak? Ya. Nah, ini saya punya hak. Saya punya hak mengingatkan. Saya punya hak mengingatkan kepada antum semua untuk mencintai keluarga ini. Jangan salah paham. Kalau ada orang mencintai keluarga ini dianggap Syiah. Jangan. Nggak boleh. Matlub sesuatu yang diminta oleh agama mencintai mereka. Paham ya? Iya. Ya, jangan salah paham. Lihat kiai-kiai yang cinta Ahlul Rasul, mukanya hebat. Usaman mulia matinya aja lagi sujud. Matinya lagi sujud salat subuh. Kita rame-rame di situ. Dia bilang, "Nang, aku nanti kalau sujud lama, ikam jangan menjadikan aku, jangan ganggu aku." Lama. Ada 20 menit didiamin, baru digoyang jatuh dia. Tinggal lagi sujud, sholat subuh. Luar biasa. Dari mana dia dapat nikmat itu? Kalau bukan dia cinta keluarga Nabi, nggak bisa. Orang yang cinta keluarga Nabi dapat ini. Orang banyak yang hafal Quran. Tuh ulama-ulama Masjidil Haram pada hafal Quran 30 juz. Dia baca kayak makan kerupuk, kayak makan kacang. Luar biasa, 30 juz. Dia benci sama keluarga Nabi. Dia benci sama cucunya Rasul. Dia kafirkan Sayyidnya guru, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Apa hasilnya? Nanti mati-matinya suruh khatimah. Walau kan Nabi sudah bilang, walau anna rajula shalla wa sama maka inal maqam wa mata bughdu ahlul bait dakhalallahu nar. Walaupun seorang manusia dia sembahyang 24 jam di Ka'bah, dia berpuasa seumur hidup di dalam Ka'bah, dia mati membenci kepada keluargaku, makanya mati dalam neraka. Nabi udah ngomong, nggak usah heran. Paham nggak? Iya. Saya kasih ingat, cintai keluarga Rasul bukan berarti Syiah. Cinta kepada Sayyidina Ali bukan berarti Syiah. Cinta kepada Sayyidina Hasan wal Husain wa Fatimah Zahra dan turunnya bukan Syiah. Sesuatu yang wajib. Sayyidina Anas bin Malik bilang apa dalam hadis? Kunna fi ayyamin Nabi, kunna na'riful munafiqin fi ayyamin Nabi bughdu Ali. Anas bin Malik sahabat. Kami, kata Sayyidina Anas bin Malik, kami sahabat Rasulullah, kalau mau tahu teman-teman kita ini munafik, lihat dia cinta nggak malu. Kalau dia nggak cinta, dia munafik. Anas bin Malik sahabat ngomong begitu. Buka dong kita Bukhari, ada gitu. Paham nggak? Jadi orang yang benci Sayyidina Ali adalah munafik. Jadi jangan salah paham. Kalau orang cinta Imam Ali, Fatimah Zahra, Hasan Husain dan turunannya berarti Syiah. Jangan salah paham. Jadi Imam Syafi'i suruh sembayangin Nafisah membayangin jenazah, berarti Imam Syafi'i Syiah dong. Kata Imam Syafi'i, "Law anna wa in kunna za'ama hubbu ali Muhammadin falastu minhu atubu. In kana hubbu ali Muhammad dzambun falastu minhu atubu." Kata Imam Syafi'i, seandainya mereka menyangka bahwa mencintai keluarga Nabi itu dosa, maka aku Syafi'i tidak mau minta ampun kepada Allah. Sampai begitu ngomong dalam syairnya. In kana hubbu ali Muhammadin dzambun falastu minhu atubu. Hum mawqifi wa husrati. Wa li Syafi'i dhunubu. Kata Imam Syafi'i,
Mencintai selain dari mereka, kata Imam Syafi'i, adalah dosa. Baca syairnya Imam Syafi'i. Ada nggak? Mana pernah kasih? Belum kasih. Nanti akan kasih. Jadi jangan salah paham. Saya ini menyelamatkan kalian supaya kalian jangan salah paham. Kalau mencintai ini 4 dianggap Syiah. Jangan salah paham. Tidak, mencintai mereka aja wajib hukumnya. Harus, kata Nabi Muhammad. Dalilnya alimu auladukum, hubbu Nabi, wa hubbu ahlul bait, wa hubbul Quran. Itu dalilnya. Ada hadis bilang begini. Allah na'am. Husain minni, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husain minni wa ana minal Husain. Allahumma man habba Husain. Kata Nabi Muhammad, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu dari aku, kata Sayyidina Muhammad, kata Rasulullah. Dan aku dari beliau, dari Husain. Wahai Allah, cintailah kepada orang yang mencintai Husain. Ini banyak anaknya Sayyidina Ali disuruh, Nabi minta sama Allah supaya orang yang mencintai Husain supaya dicintai oleh Allah. Ya Allah, aku memohon, Allahumma man habba Husain. Ya Allah, cintailah kepada orang yang mencintai Husain. Nabi minta supaya orang mencintai keluarga Nabi, keluarga Husain. Mudah-mudahan ini keberkahan. Allahumma ahdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik fi auladina wa auladukum wa zurriyatina wa zurriyatukum wa la tadarrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.